silakan duduk. Baik Kak, saya konselor di gedung ini. Anda lebih nyaman saya panggil siapa? Saja. Kak saja, baik. Oke Kak, umurnya berapa kalau boleh saya tahu? 24 tahun. Wah, nggak jauh beda ya sama saya. Umur saya 25 tahun. Jadi santai aja ya Kak ya. Semua yang kita omongin di sini akan saya jaga kerahasiaannya. Kalau kamu ngerasa belum nyaman, buka maskernya, nggak apa-apa ya. Kita ngobrol pelan-pelan aja. Baik Kak, biasanya sebelum kita bahas hasilnya, saya pengen tahu dulu nih alasan Kakak untuk memutuskan tes HIV. Aku tuh sering sakit kak, terus teman-temanku tuh suruh aku coba buat tes. Ya Kak, itu adalah keputusan yang sangat baik ya. Itu menunjukkan bahwa Kakak peduli dengan diri Kakak sendiri. Kak, hasil tes kamu sudah keluar. Sebelum saya sampaikan hasilnya, kamu siap tidak untuk mendengarkan hasilnya? Iya kak. Baik Kak, ini sudah ada hasilnya keluar ya Kak ya, saya bacakan. Nah, di sini hasilnya menunjukkan kamu positif HIV. Saya tahu ini berat untuk didengar ya Kak. Ini ya Kak. Kamu boleh nangis kok. Aku di sini dengerin Kakak. Saya nggak akan ninggalin Kakak ya. Aku takut kak. Aku takut dari itu tahu. Aku takut orang-orang menjauh. Saya mengerti banget perasaan Kakaknya. Tapi Kak, percayalah. Kakak harus percaya ini itu bukan akhir dari segalanya. Kakak masih punya banyak harapan, kakak masih punya orang tua, kakak juga masih punya teman. Ya, saya tahu ini sangat berat Kak, tapi ada kabar baiknya Kak. HIV itu bisa dikendalikan. Ada obat HIV yang harus diminum secara rutin setiap harinya untuk membantu tubuh kakak itu agar tetap kuat. Nah, saya panggilkan rekan saya dulu yang akan membantu kakak untuk menjadwalkan obatnya ya. Jadi aku masih bisa hidup normal. Bisa dong, tentu bisa. Banyak orang dengan HIV tetap bisa bekerja, bisa kuliah, menikah, bahkan sampai punya anak dan hidup sehat. Jadi, boleh ya saya panggil rekan kerja saya, dia yang akan membantu untuk menjelaskan pengobatan HIV nanti. Gitu. Baik, Kak. Nah, Kak, ini adalah rekan kerja saya yang biasa mendampingi pasien untuk terapi pengobatan HIV. Halo Kak, saya perawat pendamping di layanan terapi pengobatan HIV di klinik ini. Tadi Kak Dila sudah cerita sedikit bahwa kamu baru selesai konseling ya. Dan aku di sini hanya bantu jelaskan untuk langkah pengobatan selanjutnya ya. Mungkin semua tetap akan menjadi rahasia dari kita bertiga. Dan nanti kalau kamu belum nyaman, kamu boleh bilang ya. Oke, makasih ya. Nah, baik, di sini aku ada bawakan untuk obat HIV-nya ya. Dan untuk obat HIV-nya nanti bisa diminum tiap hari dan baiknya di jam yang sama. Nanti kalau kamu rutin minum obatnya, tubuh kamu insya Allah bisa terbagus seperti obat yang lainnya. Dan juga untuk obatnya, kalau bisa teratur ya kontrolnya. Iya, dan kalau nanti misalnya kakak merasa lelah atau bingung, kakak bisa menghubungi kami kapanpun itu. Mulai saat ini kami adalah eh, tim yang akan membantu kakak untuk tetap semangat untuk menjalani pengobatan. Tapi takut bukan pengobatan,
Nah, kalau untuk masalah itu bisa kita cari caranya bareng-banyak. Contohnya mungkin kita bisa pakai alarm untuk pengingat minum obatnya, atau bisa juga nih minta orang dekat kakak untuk diingetin buat minum obatnya. Makasih sus. Jadi nggak lebih puas sekarang. Baik, Kak, dari semua yang kita bahas tadi, apa yang paling penting buat Clara sekarang? Aku memang ada hal, tapi aku mau tetap kerja terus Kak. Iya, itu niat yang sangat luar biasa ya, Kak. Nanti kita bisa bantu Kakak untuk membuat rencana kecil, rencana kecil dulu untuk menyebabkan itu, makan yang sehat, serta istirahat yang cukup. Dan juga nanti kalau kamu butuh teman bicara, nanti akan ada kelompok sebaya yang bisa bantu, bisa saling menyemangati dan juga bisa saling mengingatkan. Dan untuk rahasianya tenang saja ya, semuanya akan terjaga di dalam kelompok tersebut. Jadi kamu tidak perlu ragu. Makasih ya Kak, sekarang aku tambah kuat lagi. Oke, sama-sama. Tetap semangat ya, Kak. Kak, kamu tadi sempat bilang nih ingin jujur ke ibu kamu. Nah, kamu mau nggak aku bantu untuk bilang ke ibunya? Aku tuh pengen ibu tahu, tapi aku takut ibu sedih, terus pasti nanti juga ibu marah, terus kecewa sama aku. Untuk itu hal yang wajar ya. Kamu merasa takut seperti itu hal wajar. Nah, kalau gitu bagaimana kalau kita latihan dulu nih? Gimana cara ngomongnya dengan tenang? Jadi kita bisa belajar sama-sama. Nanti aku dampingi kamu. Halo Ibu, halo Kak, selamat pagi. Silakan duduk ya. Baik Ibu, terima kasih sudah mau datang. Nah, ada hal penting yang ingin anak Ibu sampaikan. Lalu sebelum itu, saya ingin memastikan bahwa Ibu dalam kondisi siap untuk mendengarkan anak-anaknya. Ya Mbak, ini ada apa ya? Aduh, hasil tes kemarin positif HIV Bu. Hah? HIV? Kok bisa, Nak? Ibu, saya tahu kabar ini sangat berat. Kakak juga masih berproses untuk menerimanya. Tapi kabar baiknya adalah bahwasanya HIV bisa dikendalikan dengan pengobatan. Banyak orang yang tetap sehat dan hidup normal jika rutin untuk melakukan pengobatan. Ibu kaget banget, tapi kamu tetap anak ibu Nak. Makasih ya Bu, maaf udah bikin kecewa. Terima kasih ya Bu untuk dukungan seperti ini itu sangat berarti buat anak Ibu. Baik, Ibu, saya ingin informasikan sedikit bahwasanya HIV itu tidak menular lewat sentuhan, pelukan, ataupun makan bersama. Jadi, Ibu nggak perlu takut ya untuk mengangkat ke anak Ibu. Banyak orang yang bilang begitu tuh, salah ya Mbak ya? Iya, Ibu, itulah sebabnya penting untuk kita ketahui bahwasannya hubungan dan keluarga itu seperti ini sangat membantu kakak untuk tetap semangat. Ibu, kakak, poin sebelum kita akhiri, ada hal yang masih ingin ibu atau kakak tanyakan? Aku nggak ada sih, Kak. Aku udah malas berdenang sekarang. Ya, ingat juga ya, kamu itu nggak sendiri, ada ibumu dan kami juga ada di sini, dan kami juga akan terus membantu kamu untuk melewati masa pengobatan ini ya. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya ibu, kakak. Terima kasih Mbak. Iya.